kalau kita ingin tetap memakai cadar, Baik. sedangkan orang tua kurang setuju. Baik. Baik. Harus mematuhi permintaan orang tua atau tetap memakai cadar? Baik. Karena saat keluar rumah, Baik. nyaman untuk tetap memakai cadar. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudari kita di Australia bertanya, bagaimana menjelaskan pada orang tua agar saya bisa menggunakan cadar dalam posisi orang tua belum menyetujui untuk itu. Masya Allah. Ya, semoga Allah menjaga Anda dalam kebaikan-kebaikan. Ada satu kekuatan dalam diri Anda untuk bisa menjaga satu kehormatan yang sekiranya Allah bisa menghadirkan cinta dan kebaikan pada diri Anda. Baik, yang pertama, teman-teman sekalian, selalu saja kaidah-kaidah Quran berbicara dengan kaidah yang sangat indah. Baik, yang pertama, jika Anda ingin melakukan kebaikan yang belum disetujui orang-orang lain, maka hal yang pertama ditanamkan oleh Al-Quran adalah ketenangan pada jiwa kita untuk menguatkan bahwa kebaikan-kebaikan yang akan dikerjakan itu akan selalu berhadapan dengan tantangan. Tolong pahami itu dulu ya. Kalau sudah paham teorinya, nanti Anda lebih siap ketika menerima tantangannya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 214. Posisi paling kanan sebelah bawah. Baik, dua ayat terakhir. Ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Tayyib, lihat kalimatnya. Apa Anda duga akan mudah begitu saja mendapatkan surga? Sementara ketika Anda akan berbuat baik, belum tentu Anda tidak diuji menghadapi tantangan seperti orang dulu mendapatkan ujian. Ini kalimat Quran langsung memberikan gambaran. Ketika Anda akan berbuat baik, maka Anda akan langsung berhadapan dengan ujian, tantangan yang menguji kesungguhan kita dalam menerjemahkan kebaikan itu. Jangankan urusan akhirat, urusan dunia saja hukumnya begitu. Ya, maaf, apakah anak SD yang akan masuk SMP akan lulus begitu saja dan masuk SMP? Tidak, dia akan mengalami ujian dulu. SMP ke SMA ada ujian juga. Karena itu ketika Anda ingin masuk surga pun tingkat tertingginya ya pasti akan dihadapkan pada ujian. Karena itu pertama jangan bersedih ketika Anda dihadapkan pada ujian seperti itu, terima dengan sabar, berarti ada ridha Allah yang pertama diturunkan pada Anda. Sebab yang jadi masalah adalah ketika Anda berbuat baik ternyata nggak ada tantangan, itu perlu dipertanyakan. Pasti ada masalah itu. Sebab fitrahnya ketika akan berbuat baik akan ada tantangan di situ. Jadi pertama, hadirkan kekuatan dalam jiwa, kebahagiaan bahwa langkah yang Anda akan lakukan ini mendapatkan nilai kebaikan di sisi Allah. Salah satu buktinya ada ujian yang dihadirkan untuk menambah pahala Anda. Kalau nggak ada ujian, nggak ada pahala untuk Anda. Sekarang bagaimana cara mengatasinya? Quran surah ketiga ayat 142, posisi paling kiri sebelah atas. Ini jawabannya. Di Masya Allah, tantangannya 2, 1, 4. Quran surah 2 di bawah sebelah kanan. Ketika diberikan solusi, yang keduanya dipindahkan ke akhir. 2, 1, 4. 2 dipindahkan ke akhir jadi berapa? 1, 4, 2. Dari bawah dinaikin ke atas. Quran surah 3 ayat 142. Kalimatnya sama di awalnya. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah Anda menduga akan mudah mendapatkan surga sementara Allah belum melihat kesungguhan Anda dalam menghadirkan niat ketulusan untuk mendapat surga itu dengan berikhtiar dan sabar dalam menjalaninya. Nah, saudariku di situ ada kalimat jahadu, sungguh-sungguh. Kata jahadu itu memiliki 3 sumber kata. 1, kesungguhan dalam merencanakan, disebut dengan ijtihad. Ijtihad di sini juga terkait dengan aspek keilmuan. Maka dari itu ketika Anda ingin menjelaskan tadi pada orang tua, saya misalnya ada keadaan seperti ini, ingin mulai bercadar, maka apa gambaran Qurannya? Ayo serius dengan cara menjelaskan dengan aspek pengetahuan yang bisa memahamkan. Maka cari misalnya pengetahuan tentang hukum cadar itu. Kemudian cari kaitannya dengan sikap Allah kepada perempuan ketika dia bisa menjaga iffah, kehormatan dirinya. Di antaranya bagaimana? Kita bisa sampaikan. Ma atau Pa, ketika Allah senang dengan seorang anak, maka anak itu tidak hanya akan menjadi anak yang baik dalam pandangan kehidupan dunianya, tapi ridha Allah pun akan diturunkan pada orang tuanya. Pahala diberikan, kenyamanan hidup diberikan, ketentraman diberikan. Mama itu sudah melahirkan saya mengandung 9 bulan.
melahirkan saya berjuang dengan kematian, merawat saya dari sejak kecil sampai dengan hari ini, Ma. Saya belum bisa berbakti membalas kebaikan Mama. Izinkan saya mengikuti ketentuan Allah supaya Allah menurunkan rahmat kepada Mama sebagai bagian dari balasan bakti saya kepada Mama. Walaupun mungkin itu belum bisa seimbang. Jadi sebetulnya keinginan saya untuk bercadar atau berhijab ini bukan karena bercadar saja, tapi saya memohon kepada Allah semoga dengan ini rahmat Allah diturunkan kepada Mama, kebaikan diturunkan kepada Papa, kemudahan dalam pekerjaan, dan saya dibimbing untuk menjadi anak yang berbakti dalam kehidupan. Itu akan lebih indah diterima dibandingkan dengan argumentasi yang tidak sehat. Ya. Itu akan lebih indah ketika memang Anda sudah memutuskan demikian. Ya. Memang hukum cadar ini kan dalam masalah pandangan para ulama masih ikhtilaf di sini. Ikhtilafnya sesungguhnya ringan, hanya melekat kepada dua hal. Satu, masalah fitnah. Jadi kalau perempuan misalnya sudah merasa bahwa wajahnya bisa menjadi fitnah bagi orang lain, maka sunnahnya dia tutup. Di situ ujian hidup ya, pahalanya ada di situ. Memang kecantikan kata orang relatif, kalau jelek itu mutlak gitu ya, kata orang. Tapi kalau syariat bisa berbeda. Ya, saya punya kawan akrab, dokter, dan luar biasa. Orangnya luar biasa. Seperti Ahmad Didat, bahkan penguasaan syariatnya lebih. Dr. Hasan al-Bash, orang Palestina yang mengajar di Syria. Satu kali saya memberikan seminar di Tripoli, beliau datang, saking tawadhu'nya, begitu selesai, ingin mengobrol sampai diajak ke kamar, Pak. Di kamar kami itu. Diskusi, padahal beliau itu sudah disediakan. Di Libya itu kalau yang ulama yang datang, disediakan tempat lebih mewah dibandingkan pejabat dunia. Yang jemput pun ada. Di Libya itu Masya Allah, menterinya tersendiri, Pak. Kami seminar, Menteri Pendidikan samping kami, datangnya nggak ada yang nyambut, biasa aja. Tapi kalau ulama, pengawal datang, Allahu Akbar, itu diagungkan luar biasa. Karena Allah saja merahmati dia. Malaikat menghormati, masa manusia enggak? Itu hadir itu. Beliau datang menyampaikan, wallahi syahadi katanya. Saya itu pernah berdiskusi dengan santri saya, siswi saya, beliau mengajar di kampus, itu dia bercadar. Saya ingin menguji dia, saya tanyakan apa hukumnya cadar. Nggak ada katanya di hadis sendiri, di Qurannya juga nggak mengisyaratkan itu, hanya menguji saja kesungguhannya. Karena ilmunya belum sampai di situ, qadarullah kemudian gurunya unggul, besoknya dia datang lagi, bertemu dengan gurunya berpapasan. Syekh kaifa halik katanya, Syekh apa kabar? Bengong saya begini, enti man? Kamu siapa? Saya yang kemarin itu katanya yang pakai cadar, saya lepas. Minal an tahjir. Dari sekarang pakai lagi cadarnya katanya. Mulai hari ini pakai kembali cadarnya dan jangan lepaskan lagi. Dia saking cantiknya itu, ya, itu dokter yang tadi menang berdebat itu saking cantiknya melihat begini, kamu siapa? Gitu kan? Saya yang kemarin. Mulai hari ini kamu tutup lagi katanya. Padahal kalimat itu tidak pernah disampaikan kepada perempuan yang lainnya. Jadi ada orang-orang yang diuji oleh Allah dengan keadaan dirinya menjadi fitnah kebaikan dan fitnah ujian kebaikan bagi dirinya untuk mendapatkan pahala, tapi bisa jadi buruk bagi orang lain. Itu bisa ditutup. Sunnah di situ. Ada yang kedua iffah. Iffah itu keinginan menjaga diri. Saya nggak peduli orang mau bilang saya jelek ataupun cantik. Itu terserah mereka. Yang penting saya ingin jaga diri saya. Saya ingin tutup keadaan diri saya. Itu bagian iffah namanya, bagian yang kedua. Tapi terlepas dari semua itu, cara terbaik menyampaikan seperti tadi pada orang tua. Hadirkan kebaikan-kebaikan sebagai bakti, sampaikan, dan itu akan mudah diterima. Itu akan lebih mudah untuk diterima. Dan yang kedua, ini yang paling penting. Selalu berdoa kepada Allah. Selalu berdoa agar hati orang tua dilembutkan.